Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf buat teman-teman karena saya jarang upload karena ada kesibukan kerja yang nggak bisa ditinggal. Jadi banyak yang DM saya, kak minta soal gitu. Nah, menurut saya kalaupun saya ngasih soal itu nggak mendidik atau itu bukan suatu pembelajaran yang pas untuk teman-teman persiapan SKB. Jadi saya keinget tahun lalu itu di 2020 saya tes SKB bulan September. Saya itu salah satunya belajar dari materi pembekalan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Memang ini secara nomenklatur bukan materi untuk SKB CPNS penyuluh pertanian, tapi menurut saya materi ini sangat relevan untuk teman-teman yang mengikuti seleksi SKB penyuluh pertanian. Kenapa? Karena SKB penyuluh pertanian itu kan menilai bagaimana pengetahuan kita tentang penyuluh pertanian, dan di sini juga materinya sangat relevan dengan hal tersebut. Nah, ayo kita pelajari apa aja sih yang ada di dalam materi uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Di slide pertama kita bisa lihat kalau judulnya itu penyuluhan pertanian, dan di sini isinya sebagian besar memang definisi dari penyuluhan pertanian itu sendiri yang diambil dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Makanya sebelumnya saya berulang-ulang bilang kalau teman-teman harus pahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Di situ teman-teman misalnya sesimpel harus tahu siapa itu pelaku utama, siapa pelaku usaha, tugasnya penyuluh apa, dan lain-lain. Kalau teman-teman udah berulang-ulang baca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, itu akan sangat memudahkan untuk belajar yang lainnya. Oke, kita lihat di slide kedua materinya apa. Oke, di slide kedua itu judulnya tentang potensi wilayah. Kenapa potensi wilayah penting? Karena teman-teman juga kalau udah masuk CPNS penyuluh pertanian itu sebelum bikin programa, sebelum bikin RKTP dan lain-lain pasti suruh bikin dulu identifikasi potensi wilayahnya. Makanya di sini penting banget ya identifikasi potensi wilayah. Kayak misalnya tujuannya untuk apa, terus mengandung data apa di identifikasi potensi wilayah. Di slide ketiga masih juga bahas tentang identifikasi potensi wilayah. Di sini ditulis IPW sebagai acuan dasar dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Metode IPW itu ada PRA, ada RRA. Jenis datanya ada analisis menggunakan instrumen PRA, itu di dalamnya sketsa desa, peta transek, diagram Venn, dan lain-lain. Nah, dasarnya ini di Permentan nomor 47 tahun 2016. Seingat saya juga tahun lalu itu keluar juga soal-soal kayak PRA itu metodenya apa aja, atau kalau nggak salah di bawah ini yang bukan metode PRA itu apa. Jadi penting banget teman-teman pelajari secara umum sebelum teman-teman pelajari lebih detail lagi. Lanjut ke slide yang keempat, itu judulnya program penyuluhan pertanian. Di sini berisi tentang definisi dan penyusunan program memperhatikan apa aja. Nah, definisi dari program penyuluhan pertanian di sini ditulis rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Sedangkan penyusunan program memperhatikan A. unsur, B. tahapan, C. proses penyusunan. Teman-teman percaya sama saya bahwa definisi dan penyusunan program memperhatikan ini sangat sering muncul di soal-soal SKB maupun uji kompetensi dari cerita teman-teman saya yang sudah melaksanakan SKB penyuluh pertanian tahun lalu. Jadi benar-benar harus di luar kepala materi yang tadi itu definisi dan apa yang harus diperhatikan dalam membuat program. Ini slide yang kelima, judulnya unsur program penyuluhan. Jadi unsur program itu terdiri dari 4: keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan. Ini juga harus di luar kepala urutannya: keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan. Tapi lebih dari itu teman-teman juga coba pelajari keadaan. Di sini dijelaskan bahwa keadaan itu berisikan data dan informasi aktual. Apa aja sih yang termasuk
data dan informasi aktual. Nah, tujuan memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun. Berarti yang jadi poin pentingnya adalah tujuan ini harus dapat dicapai dalam waktu setahun. Nah, yang selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan yang digarisbawahi ini yang terkait dengan perilaku dan non perilaku. Yang keempat itu rencana kegiatan. Nah, disajikan dalam bentuk matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Nah, ini juga harus dipahami banget karena sangat potensial banget untuk keluar di soal SKB nanti. Slide ke-6 di sini judulnya tahapan penyusunan programa. Jadi teman-teman harus ingat beda antara memperhatikan pembuatan programa, unsur programa dan tahapan penyusunan programa. Kalau unsur programa tadi itu rencana kegiatan, tapi di tahapan penyusunan programa yang terakhir itu ada penetapan rencana kegiatan. Kalau kita lihat urutannya hampir sama dengan unsur programa, tapi beda. Yang pertama untuk tahapan itu perumusan keadaan, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga penetapan masalah, dan yang keempat penetapan rencana kegiatan. Kalau kita amati di sini pada tahapan penyusunan program itu ada kata kuncinya penetapan, menetapkan tujuan, menetapkan masalah, dan menetapkan rencana kegiatan. Nah, di sini juga teman-teman baca lagi programa di Permentan nomor 47 tahun 2016 secara detail karena akan banyak juga soal-soal yang keluar dari materi programa penyuluhan pertanian ini. Slide ke-8 judulnya rencana kerja penyuluhan pertanian. Jadi kalau kita amati dari slide 1 sampai 8 ini ada saling keterkaitan antara slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia kayak kalau teman-teman nggak paham slide 1 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang sebagai dasar sampai selanjutnya slide 8 ini nggak akan paham. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa programa itu nanti turunannya adalah RKTP, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian. Nah, di sini teman-teman juga bisa pelajari di Permentan Nomor 47 Tahun 2016. Nah, slide ke-9 judulnya materi penyuluhan pertanian. Jadi kalau teman-teman udah melakukan identifikasi potensi wilayah, terus itu sebagai acuan untuk membuat programa, terus nanti dari program RKTP teman-teman harus turun ke petani dong untuk melakukan penyuluhan gitu. Dan sekali lagi materi penyuluhan pertanian itu harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan si petani itu gitu. Jadi ketika berdasarkan kebutuhan dan keinginan otomatis akan menjadi pemecahan masalah yang dialami oleh petani. Dan udah saya jelaskan juga bahwa memang ada permentan yang terbaru tahun 2018, tapi nggak ada salahnya juga teman-teman pelajari juga permentan sebelumnya karena di tahun 2018 itu secara umum banget dia dijelaskan tentang materi penyuluhan. Dia nggak dijelaskan tentang apa aja sih materi penyuluhan itu, apa aja metodenya dan lain-lain kayak gitu untuk di tahun 2018. Karena kemarin banyak yang tanya sama saya, kan permentan sebelumnya udah nggak berlaku. Ya memang udah nggak berlaku, tapi tetap bisa untuk jadian acuan belajar di bagian definisi-definisinya. Yang ke-10 judulnya materi penyuluhan pertanian juga. Di sini dijelaskan materi penyuluhan itu secara teknis dapat dilaksanakan petani, dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, diinginkan secara sosiologis oleh masyarakat, dan materi penyuluhan itu harus disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa materi penyuluhan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri gitu. Oke, kalau masih mau lanjut bakal ada part selanjutnya lagi, slide-slide berikutnya lagi untuk jadi acuan teman-teman belajar. Yang terpenting adalah belajarnya harus terstruktur dan punya sistematika, karena penyuluh pertanian itu bekerja dengan sistematika dan hierarki maupun struktur yang tahapan-tahapannya udah jelas. Jadi teman-teman nggak boleh lompat-lompat belajarnya. Kalau lompat-lompat akan bingung sendiri dan akan jadi percuma
Dan balik lagi sama channel Zaki Abdurrahman di konten-konten yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you, see you next time.